Yang lainnya tolong di silent aja ya. Saya akan memulainya yaitu oke. Saya coba share screen pada Anda. Oke. Ya, ini dia. Apa Anda sudah bisa melihat materi yang saya sharekan? Sudah, Ibu. Oke, kita pakai materi Asian Toolbox dengan judulnya adalah Use Selling Technique from Promote Tourism Product and Services. Di sini materinya memang materi dari promosi, cuman karena ada berhubungan dengan selling skills-nya, jadi kita akan belajar mulai dari elemen yang kelima. Materi ini sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom juga, jadi silahkan Anda lihat lagi slide-slide di dalam PowerPoint yang ada di Google Classroom. Oke, elemen yang kelima ini adalah apply selling skills. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa di sini juga di apa ya, lebih ke aplikatif gitu loh. Apa-apa yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan penjualan. Di sini katanya performance criteria for this element adalah approach the customer in sales environment, gather information, bagaimana cara Anda mendapatkan, mencari informasi dari customer, kebutuhan customer, keinginan customer, dan preferences dari customer. Lalu demonstrate selling skill, lalu overcome buying objection, ada maximize sales opportunities within a buying situation, dan close the sale. Sebelum-sebelumnya kita belajar mengenai sales tip, lalu materi yang lain itu sebenarnya mendukung satu sama lain ya. Oke, approach the customer katanya apa yang harus Anda lakukan dalam melakukan approach the customer? Katanya di situ dikatakan making a good impression. Gimana memastikan bahwa customer Anda itu mendapatkan impression yang baik dengan Anda. Kalau menurut buku yang sebelumnya, Anda tuh harus berpenampilan dengan yang baik, ya kan? Tidak hanya penampilan, tapi pengetahuan Anda juga harus baik. Cara berbicara Anda juga harus baik, gitu. Penggunaan kata-kata juga harus baik. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Gimana caranya? Nah, silahkan Anda lihat apa yang harus dilakukan. Acknowledge the customer on arrival. Be genuine katanya. Pada saat Anda greeting gitu kan. Tulus gitu. Itu hal yang sulit mudah dilakukan, tapi kalau misalnya Anda tidak melakukannya dengan serius, customer Anda bisa langsung merasakan directly apa yang Anda berikan gitu. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda offer itu mereka akan merasakan gitu. Apakah Anda help apa ya istilahnya ya, easy to help, menyenangkan, ramah. Nah, itu yang harus bisa Anda lakukan. Di sini Anda bisa baca ya, be genuine, match the non-verbal signal, selalu ensure the approach is timely, smile, lalu be prepared, lalu don't hover, gitu. Apalagi katanya reply the customer respond, gitu. Apa yang respon dari customer berikan, silahkan Anda berikan. Gitu. Apa yang mereka butuhkan nih, apa sih responnya, silahkan Anda berikan lagi, balas gitu. Making eye contact, ada lagi provide a non-verbal signal that you are available katanya. Kadang-kadang banyak sekali customer yang menelpon gitu kan. Di satu sisi customer tidak mau tahu gitu apakah Anda sedang sibuk atau tidak, tapi pada saat customer menghubungi Anda atau coba kontak dengan Anda harus tetap ready to help gitu. Apalagi speaking to the customer, lalu making a verbal offer of assistance gitu ya. Apalagi use the customer name, establish rapport, lalu give the customer your undivided attention, be enthusiastic katanya. Be the customer solution, go the extra distance gitu loh. Jangan sampai Anda hanya semata-mata melayani customer atau dengan yang standar. Ingat, kalau pelayanan aja ada pelayanan prima, karena lagi pada saat Anda mau melakukan penjualan yang ujung-ujungnya atau tujuan dari penjualan itu adalah menjadikan pembelian gitu kan. Keuntungan bagi perusahaan. Jadi Anda tidak boleh hanya sekedar memberikan hal yang biasa-biasa saja.
Nextnya, pada saat Anda sudah memberikan nih performance pertama, impression pertama yang sudah bagus gitu kepada customer Anda, bagaimana cara Anda untuk menggather information about customer needs, wants, and preference? Kira-kira seperti apa sih membedakan antara needs, wants, and preference-nya seperti apa? Di sini dikatakan katanya, having made initial contact with the customer and made an offer of assistance and established some from of relationship with the customer, you have now set the stage to begin actual sale process. What activities need to take place? Apa? Bagaimana identify need, wants, and preference, how to identify and record customer requirements, lalu how can you recording format can you use? Oke, ternyata di sini dikasih tahu nih formatnya apa. Di situ ada katanya sit on training manual page 128 dan 130. Nanti kita akan cari sheetnya seperti apa, formatnya seperti apa yang bisa Anda lakukan. Oke. Apalagi apa sih yang harus dimiliki pengetahuan oleh seorang tenaga penjual? Skillsnya apa sih yang harus dimiliki skillsnya? Apa misalnya attitude seperti apa? Di sini dikatakan bahwa extensive knowledge of the organization product and the business environment it is operating in. Jangan lupa bahwa produk and service-nya harus Anda mengetahui gitu. Anda mau berjualan tapi Anda nggak tahu produk knowledge-nya sama aja. Ya kan? Selling tekniknya, ini skill yang harus dimiliki gitu. Teknik penjualannya seperti apa? Apakah semua teknik penjualan itu sama? Apakah setiap customer Anda akan lakukan kegiatan selling teknik yang sama? Kapan Anda harus melakukan pelayanan kepada customer-nya melalui upselling atau add-on selling? Bagaimana membuat effective communication skill? Lalu proper attitude, gimana sih selalu being positive and self-motivate. Kalau saat itu misalnya customer Anda tidak melakukan penjualan, apakah Anda langsung drop? Nah, kebanyakan orang-orang yang berada di dunia sales itu adalah orang-orang yang mentalnya mental baja nih. Itu kalau yang berhasil. Tapi kalau misalnya yang tidak berhasil, ya dia akan berhenti. Cukup beberapa kali lalu berhenti. Anda lihat bahwa sales handphone itu kan luar biasa ya. Mau dibilang maaf mbak nanti aja nggak apa-apa silahkan diambil aja dulu brosurnya, ini bagus loh gitu kita sudah oke, yang ini aja, yang ini juga lebih bagus loh, nggak mau yang ini, nggak coba yang ini misalnya. Nah itu adalah salah satu gimana sih caranya melakukan add-on selling atau misalnya upgrade atau upselling gitu loh, mengupgrade gitu loh, meningkatkan penjualannya gitu ya. Misalnya tadinya harganya yang dari 1.000, gimana kalau misalnya tadinya dia udah oke harga 1.000, kita offering yang 1.500 gitu, dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari customer ya, memenuhi standar kebutuhan mereka. Lalu di sini ada the ABC approach to selling katanya. Ada ABC, A stand for automatic, B stand for better, C stand for creative. Apa itu? Silahkan Anda cari lagi. Anda lihat di bawahnya. Lalu effective communication style katanya. Use the customer name. Jangan lupa customer Anda itu diingat namanya. Speak at normal volume. Gitu. Orang Batak suaranya keras, tapi kalau misalnya pada saat ketemu customer, tolong volume suaranya agak direndahkan. Gitu. Talk at normal rate. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu in rush gitu kan. Lalu ada apa lagi? Use proper language. Gitu. Kadang-kadang ini yang menjadi satu kelebihan seseorang yang memiliki berbagai macam bahasa. Biasanya mereka akan memiliki hubungan lebih close gitu. Kalau misalnya orang Batak, customernya yang jualannya orang Batak, atau misalnya customernya Chinese yang jualan jadi tenaga penjualnya adalah Chinese. Mereka kan menggunakan bahasa Batak atau bahasa Hokkien atau misalnya Mandarin. Mereka akan biasanya jauh lebih close gitu, merasa ada keterikatan gitu, walaupun itu hanya dari penggunaan bahasa saja.
Lalu katanya di sini katanya avoid using industry terms katanya. Jangan mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan hindarilah istilahnya ya jargon-jargon yang biasanya ada di industri atau misalnya hal-hal yang tidak dimengerti oleh customer. Contohnya gitu kan kalau misalnya kita tolong dong customernya komplain tentang SSR-nya gitu. Apa sih SSR gitu kan? Ternyata SSR itu adalah special request gitu kan untuk airlines gitu. Bu SSR-nya apa Bu? Kalau lagi naik pesawat. Padahal sebenarnya customer-nya nggak tahu. Coba kalau customer-nya ditanya, Ibu sebenarnya mau request-nya apa waktu di pesawat? Oh, nih saya butuh, saya bawa bayi, jadi saya butuh keranjang bayi gitu. Ya, jangan hindarilah cara mengatakan SSR atau OC atau misalnya apa atau butuh makanan gitu kan diabetes, DBML misalnya. Mungkin dia nggak ngerti. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, Ibu ada diabetes, kita bisa request airlines untuk makanan yang diabetes gitu. Mungkin dia akan mengerti. Oke, okay. Di sini dikatakan ada basic sales technique katanya. The best way to encourage customer to use and buy product and services is to promote them according to a few simple guidelines. Katanya, don't try encouraging customer to purchase something that they don't want. Jangan pernah mempush customer, memastikan, memperdayai customer kalau mereka membeli barang yang tidak mereka inginkan. Tapi encourage mereka, customer mereka untuk membeli something that they want. Oke, okay? Lalu ada use selling teknik. Bisa dikatakan gimana lagi nih untuk basic selling teknik yang lain. Identify reason for purchase. Ingat, jelaskan kenapa customer harus membeli barang tersebut. Oke, okay? Working out who will make the actual and final purchase decision. Ayo, pilihlah orang yang tepat yang pada saat mereka mau melakukan pembelian gitu. Kalau di situ ada orang tua dengan anak yang Anda harus yakinkan adalah orang tuanya gitu atau siapapun yang akan melakukan final purchase decision. Siapa yang memegang keputusan terakhir untuk melakukan pembelian. Nah, itulah yang harus Anda yakinkan. Lalu ada value identification, ada ya udah jelas ya mengidentifikasi kelebihan atau value-value dari produk Anda. Advising complementary product service, kasih tahu nih kalau misalnya memang ada complementary dari produk atau service yang bisa diberikan. Langsung use selling method. Apa aja selling methodnya? Ada suggestive selling, ada upselling, ada cross selling, ada making add-on sales. Apa saja di situ? Anda lihat. Bagaimana limits applying to maximizing sales? Bagaimana untuk memaksimalkan sales katanya? Ada yang harus atau tidak Anda lakukan. Yang pertama adalah be dishonest, jangan bohong ya. Make false assertion of claims gitu. Jangan. Lalu misrepresent capacity, ability of or the function. Jangan berbohong tentang produknya. Give false references. Jangan pernah memberikan referensi yang salah. Atau misleading warranties, guarantees, or support service. Misalnya nih, Bu nggak usah khawatir kalau misalnya beli paket wisata di kita, pokoknya berhasil bisa sampai dengan 1 tahun. Padahal ternyata itu hanya untuk season tertentu. Misalnya hanya untuk musim panas, musim dingin, atau tidak bisa dilakukan pada saat high season di tahun baru atau lebaran. Nah, itu jangan Anda katakan bahwa semuanya itu bisa. Itu nanti akhirnya menjadi misleading. Ada lagi overcoming objection. Apa sih yang biasanya dilakukan untuk menolak? Kalau misalnya ada customer yang menolak, apa sih reasonnya? Lalu bagaimana sih cara Anda untuk melakukan kalau misalnya terjadi penolakan? Di sini dikatakan overcoming buying objection, ada identifying accepting customer objection, lalu ada categorizing objection into price, time, product, and characteristic. Pastikan bahwa mereka mengerti keberatan mereka itu yang mana sih, apakah harganya, apakah waktunya, lama durasinya, apakah produknya, atau karakteristik produknya, atau mungkin bahkan mereka nggak suka dengan cara performance apa sih istilahnya kalau misalnya handling komplain
customer service-nya nggak ini. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Gitu. Di sini Anda bisa baca ya. Lalu standar respond to address buyer concern. Di sini bagaimana sih standarnya kalau misalnya mencari tahu gitu kan, mencari tahu atau merespon gitu kan untuk apa pembelian gitu, concern yang harus yang mereka perhatikan dalam melakukan pembelian. Katanya Anda harus merespon to verbal and non-verbal cues. Lalu pay attention to the potential customer as open-ended question, providing additional information about product and service. Lalu suggesting alternative. Nah, kalau misalnya pun memang terjadi seperti itu, silakan Anda lakukan hal-hal tersebut. Gitu. Anda cari tahu lagi kenapa sih permasalahannya, apa sih yang menjadi keberatan dari si customer gitu. Oke. Lalu di sini things not to do when faced with a buying objection. Gitu. Kalau misalnya terjadi customer yang tidak melakukan persetujuan, jadi ceritanya Anda udah tahu nih feeling-feelingnya dia nggak akan melakukan pembelian. Jangan Anda push customer Anda untuk berargumentasi itu ya. Stop trying to sell, get defense gitu. Anda bertahan, enggak kok ini bagus bu. Customer Anda akan merasa bahwa Anda mengganggu jadinya. Gitu. Oke? Oke, ini sampai page 19. Sorry, I have to close it sekarang karena saya hanya bisa maksimal di 15 menit. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi saya akan kirim link lagi berikutnya. Nanti Anda bisa masuk lagi. Oke? Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu.